Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kali ini saya akan melanjutkan materi tentang tayamum. Baik, kali ini adalah arkanuhu, rukun-rukun tayamum. Rukun-rukun tayamum yang pertama yaitu niat. Bagaimana niatnya? Niat tayamum, nawaitu tayammuma listibahati sholati faradhan lillahi ta'ala. Nawaitu tayammuma, saya niat bertayamum listibahati sholati, untuk diperbolehkannya sholat faradhan lillahi ta'ala, difardukan karena Allah ta'ala. Jadi skala amal yang pertama itu pasti niat. Yang pertama yaitu niat, ya. Itu tadi niatnya. Nawaitu tayammuma listibahati sholati faradhan lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, rukun yang kedua yaitu mashu wajhihi, yaitu mengusap wajahnya, wa yadaihi, dan kedua tangannya, ilal mirfaqaini, hingga siku-siku. Kedua tangan hingga siku-siku. Bidarbataini, dengan dua pukulan. Wadhalika bi ayyadriba bikaffaihi, hendaknya ya memukul dengan kedua ini telapak tangannya, ala turabit thahiri, di atas debu atau pasir yang suci, alladzi la gubara wa yamsahu bihima jami'u wajhi. Yang pertama ya, pukulan yang pertama, red. Nah, ini pukulan pertama ya, pukulan pertama misalnya ini. Pukulan pertama. Nah, ini pertama diringankan dulu apa debunya, kemudian diusapkan ke wajah. So ya, yang pertama. Jadi pukulan yang pertama untuk wajah, semua wajah ya, semua wajah. Pukulan yang pertama. Niatnya sudah di pertama tadi. Wa yadribu biyadaihi saniyah ala turab, dan pukulan yang kedua. Ini untuk kedua tangannya. Wa yamsahu bihima yadaihi ilal mirfaqaini. Wa yamsahu biyadihil yusra yadahul yumna. Ya. Jadi pukulan yang kedua, nah, 3 tempat ya, saat yang sama. Pukulan yang kedua ini adalah untuk kedua tangannya. Tangan yang kiri untuk mengusap tangan yang kanan. Seperti ini ya. Yang dalam dulu, dalam hingga siku-siku. Kemudian yang pucuk untuk pucuk. Ini. Kemudian yang tangan kanan untuk tangan kiri. Ya, ini cara untuk tayamum. Tuh. Wa biyadihil yumna yadahul yusra. Itu tadi mengusap tangan kanannya, tangan kirinya ke tangan kanan. Rawahu Daruqutni, diriwayatkan Imam Daruqutni, ani Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tayammumu darbatani, tayamum itu ada 2 pukulan. Darbatun lil wajhi, 1 pukulan untuk wajah, wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini, dan 1 pukulan lagi untuk kedua tangan hingga siku-siku ya. Kemudian rukun yang ketiga yaitu at-tartibu, yaitu tertib ala hadha syakl alladzi dzakarnahu. Tertib ya, pertama niat, kemudian pukulan yang pertama itu diusap wajahnya, dan pukulan kedua diusap kedua tangannya hingga siku-siku ya. Li anna tayammum badalun 'anil wudu, karena tayamum itu adalah pengganti dari wudu. Wa tartibu ruknun fil wudu'i, dan tartib itu termasuk rukun dari wudu. Kama amilta, bagaimana kita telah mengerjakannya. Fahuwa ruknun fi badalihi min babin ula, maka rukun itu termasuk
tartib itu termasuk rukun dari tayamum. Karena tayamum itu termasuk pengganti daripada wudu. Ya, baik. Kita lanjutkan. Sunanut tayamumi, sunnahnya tayamum. Yang pertama, yusannu fihi ma yusannu fil wudu, disunahkan di dalam tayamum yaitu hal-hal yang disunahkan dalam berwudu. Apa saja sunnahnya? Pertama, membaca basmalah, ya. Kemudian mendahulukan yang kanan dan lain-lain. Apa yang disunahkan dalam wudu disunahkan juga dalam tayamum. Kemudian yang kedua yaitu tafriqul asabi' inda darbi ala turab, yaitu memisahkan jari-jari ketika dipukulkan ke tanah. Ya, tafriq. Isyarah lil ghubar, menebarkan debu, cukup ya. Wasti'abul wajhi bi darbatin wahidan, dan menggunakan dengan wajah ini satu pukulan. Wa kadzalikal yadaini, dan tangan juga satu pukulan. Kemudian yang ketiga yaitu sunnahnya ya, ketika takhfifut turab, meringankan tanah. Binafdil kafaini awin nafi fihima, bisa diringankan dengan digerakkan ke sini atau ditiup. Nah, itu kan jadi ringan, enggak terlalu banyak debunya atau tanahnya. Itu ya, itu termasuk sunnahnya tayamum. Selanjutnya mubatilatuhu, hal-hal yang membatalkan tayamum. Yubatilut tayamum wa yakduhu umur, yaitu ada beberapa perkara yang membatalkan tayamum. Yang pertama, kullun ma yabtulul wudu minan nawaqidil ladzi dzakartu fil wudu. Setiap hal yang membatalkan wudu, hal-hal yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Kemudian yang kedua, wujudul ma'i ba'da faqdihi, adanya air setelah hilangnya air. Ya. Karena memang tayamum itu pengganti dari wudu. Jadi ketika ada air untuk wudu, maka tayamumnya sudah batal. Ya. Li'anna tayamum badalul ma, karena tayamum itu pengganti dari air. Fa idza wajadal aslu batalal badal. Ketika ada yang asli, maka pengganti itu batal. Ya, jadi ketika ada air, maka tayamumnya batal. Itu bagi musafir yang tidak menemukan air. Itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu al-qudratu ala isti'malil ma'i, yaitu mampu untuk menggunakan air. Kaman kana maridon fabariun, ya, seperti orang yang sakit karena tidak mampu dengan menggunakan air, misalnya kalau menggunakan air nanti tambah sakit. Nah, itu. Ketika dia sembuh, sudah bisa menggunakan air, maka tayamumnya batal. Orang sakit ketika sembuh, itu tayamumnya batal ya. Kemudian yang keempat, ar-riddah, yaitu murtad anil Islam wal iyadu billah, na'udzubillah min dzalik. Di anna tayamum, karena tayamum itu listibaha, untuk diperbolehkannya salat. Wa hiya mansiyatun ma'ar riddah. Dan ini adalah sangat nafi atau tidak boleh ada murtad, karena tayamum itu hal yang diperbolehkan untuk sholat ya. Dan manfiyatun anir riddah, sangat tidak boleh meniadakan, sangat tidak boleh riddah atau murtad. Di khilafil wudu, beda dengan wudu, wal ghusli, dan mandi. Fa innahuma raf'un lil hadasi, kalau wudu dan mandi itu menghilangkan hadas, kalau tayamum itu diperbolehkannya untuk sholat. So ya, alhamdulillah untuk materi ini, part yang kedua ini sudah selesai, yaitu rukun-rukunnya tayamum, sunnah-sunnahnya tayamum, serta hal-hal yang membatalkan tayamum. Semoga bermanfaat.
Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.